Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya seluruhnya milik Allah dan segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla ala kulli hal, dalam segala keadaan. Telah dikabarkan dalam hadis yang sahih dari Nu'man bin Bashir, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahimihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Sesungguhnya kalian melihat orang-orang yang beriman itu dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai, wa ta'atufihim, dan saling mengasihi, kama talil jasad, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka aduwan tada'a lahu sa'iri jasadihi bis-sahari wal humma. Yang seandainya satu tubuh itu sakit, maka tubuh yang lain itu terpanggil, terasakan sakitnya dengan yang lain. Jadi kalau kita sakit, kaki tak ada yang tusuki, terkadang itu sakit juga pada yang lain, akhirnya pincang-pincang tak dirasakan juga pegal-pegalnya. Misalnya kaki kanan yang tertusuk, kaki kiri juga pegal-pegal karena dia harus menopang kaki kanan. Atau kalau kita sampai patah kakinya, maka badan-badan kita juga akan sakit, akan lemas. Atau ketika kita terkena flu, ya, atau panas, maka seluruh tubuh juga ikut lemas. Begitulah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dia bagaikan satu tubuh. Kalau ada derita yang diderita oleh kaum mukminin yang lain, maka kaum mukminin yang lain itu juga merasakan derita mereka. Di pagi hari tadi saya bersosmed, membaca berita-berita terkini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kita 1 bulan yang lalu itu tertimpa banjir di Jakarta. Kemudian kemarin sampai hari ini sudah 5 hari itu terus banjir, baik di Jawa, di katanya Demak, kemudian sekitarnya. Kemudian dilanjut juga ya di Luwu itu sampai 13 tempat yang terendam banjir, dan banjirnya itu sampai 2 meter. Ya, sampai-sampai sekolah itu seluruhnya buku-bukunya itu tenggelam, komputer rusak, rapor-rapor itu tidak ada lagi yang nampak tulisannya. Allah, ya puluhan ribu, ya puluhan yang tewas, ya triliunan kerugian yang dialami. Rumah-rumah panggung itu terbawa arus. Disebabkan apa? Sekali lagi sebabkan dosa dan kesalahan manusia. Ya, kalau kita lihat sebabnya, ketika kita teliti, salah satu sebabnya ya karena mulai dari hulu ke hilir adanya kemacetan pada peredaran air. Apa sebab kemacetan peredaran air? Karena banyak manusia sembarang buang sampah. Akhirnya buntu itu selokan. Ya, dia tidak rasakan buang sampah saja sembarang tempat, memang kecil, tapi dilakukan berkesinambungan dan dilakukan oleh banyak orang, Allahu Akbar, akan banyak. Coba lihat bangunan yang kita berada di bawahnya ini, yang kita dinaungi. Itu kan berawal dari batuan-batuan kecil, pasir-pasir yang tidak ada anggapannya, kerikil-kerikil yang bisa dilemparkan oleh siapa saja, termasuk anak kecil. Tapi bisa menjadi bangunan yang tinggi, yang menelui kita, itu berawal dari sesuatu yang kecil. Begitu juga sampah. Ya, jadi salah satu sebabnya
karena dia membuang sampah sembarangan, akhirnya buntu selokan, akhirnya buntu hilir. Hilir itu kanal-kanal. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena kanal-kanal itu tidak dibendungi. Jadi harusnya itu setiap kanal ada bendungan, ada pondasi, sehingga itu tanah tidak longsor. Aliran air teralirkan bagus sampai ke laut. Harusnya. Tapi ya kita tidak tahu anggarannya dari mana. Apakah pemerintah keluarkan anggaran, ataukah pemerintah sudah keluarkan anggaran tapi orang-orang yang melakukan di lapangan korupsi. Dan sebab yang ketiga terjadinya banjir ini karena jebolnya bendungan. Ada 3 bendungan yang jebol. Allah Akbar. Kenapa jebol bendungan? Padahal itu kan sudah diukur. Itu kan yang kerja bukan orang-orang awam, orang-orang profesor, orang-orang doktor. Bagian pembangunan ada ukurannya. Berapa kekuatan betonnya, berapa besinya, berapa daya tampungnya, berapa tekanan yang bisa dia tahan. Sebenarnya ada. Tapi kita tidak tahu apakah kekuatannya itu betul-betul diperhatikan atau ada dikorupsi, karena di bagian pembangunan banyak begitu. Ya, disuruh kekuatan yang bisa diinjak trek 6 roda, dia kasih kekuatan hanya 4 roda hancur-hancur. Ya, disuruh semennya 21, 2 gerobak pasir, 2 kerikil, 1 semen, nah kasih ke 41. Akhirnya terjadi kayak perumahan-perumahan. Ya, baru belum ditinggali tak mirip-mirip di rumahnya. Itu akibatnya. Jadi dosa lagi, yaitu dosa korupsi. Dosa lagi, dosa karena tidak jujur. Dosa lagi karena dosa berkhianat terhadap amanah. Ini ada ketersambungan. Dan akibatnya bukan hanya dirinya yang terkena, bukan hanya menzolimi dirinya, bahkan menzolimi orang lain. Di sini ada pelajaran yang penting. Jadi yang pertama pelajaran yang bisa kita petik, bahwa musibah kaum mukminin, satu, musibah kaum mukminin adalah musibah kaum mukminin yang lainnya. Jadi apapun gundah gulana saudara kita, jangan kita tertawai, jangan kita celah, tapi kita bantu. Bantu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita punya harta, bantu dengan kita punya harta. Alhamdulillah, Masjid Jannatul Firdaus itu sekarang sudah ada mau dikirim, sudah membuka donasi untuk pengiriman ke Luwu. Ya, dan sudah ada yang saya temani sama Ikram membersihkan waktu mensedot WC, itu yang dikirim. Ya, ketua memang, dan bagian supir, bagian alusista, bagian artinya mobil apa segala macam, ambulans, air bersih, ya, tim SAR, ada sudah. Ini kita tinggal tunggu panggilan. Kapan saya ditelepon, saya langsung berangkat juga. Ya, karena sekali lagi di situ akan kita melihat, bisa semakin kita bersyukur kepada Allah. Jadi ini ya, yang pertama bahwasanya derita kaum mukminin itu adalah derita kaum mukminin yang lainnya. Ini yang pertama. Ya, kaum mukminin, kaum muslimin bisa. Ya, bahwasanya penyakit atau apa bahasa-bahasa kita saja pakai. Bahwa derita kaum mukminin itu adalah derita kaum mukminin yang lainnya. Yang kedua yang bisa kita petik, bahwa sesungguhnya kezaliman, kepada diri seseorang bukan hanya memudaratkan dirinya, akan tetapi berdampak pula kepada orang lain. Akan tetapi berdampak pula pada orang lain. Ya, jadi
Jadi dosa seseorang itu, ya coba lihat, kita melihat ketika ditenggelamkan pasukan bergajah, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah di sekitar Ka'bah itu ada pasar? Dan bukankah di situ ada kaum mukminin? Maka Nabi mengatakan, iya. Ya, lalu bagaimana dia? Orang-orang yang diazab, orang-orang kufar itu ditenggelamkan, dan orang-orang mukmin juga ditenggelamkan. Sebagaimana juga banjir yang menimpa Nabi Nuh. Sebagaimana juga guntur ya yang tertimpa dari kaum Tsamud, kaum 'Ad. Ya kan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Menimpa juga kaum mukminin yang tidak tertolong dari sebagian kaum mukminin. Lalu bagaimana dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tub'adu biniyatihim. Dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat-niatnya. Jadi niatnya yang menghancurkan, dia akan dihancurkan oleh Allah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, kemudian dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya, apa firman-Nya tentang sebab Allah mengazab suatu kaum bima katabat aydihim, itu disebabkan ulah tangan mereka, perbuatan mereka. Kata Allah, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali kesalahan kalian. Yang seandainya setiap dosa dan kesalahan kita lakukan Allah azab kita, maka tidak ada yang berhak hidup di muka bumi. Ya, karena di setiap kita memegang dosa. Ya, maka dari itu kita melihat, tadi kita mengatakan bahwa sesungguhnya kezaliman terhadap diri sendiri itu bukan hanya memudaratkan kepada dirinya, tapi dia juga memudaratkan kepada orang lain. Seperti ini, bendungan bisa jebol, ya, itu kan diantara sebab kesalahan orang lain, korupsi orang lain. Dia kurangi ke pembesiannya, kurangi ke betonnya, akhirnya jebol. Kalau jebol siapa yang banjiri? Masyarakat. Ya, coba itu disuruh 1 kilometer, ya banyak terjadi. Saya punya teman, itu pengawas jalan, mulai dari Makassar sampainya Mamuju, ya masih hidup. Ya, teman yang biasa sopir untuk mengetes itu Bulu. Ya, dia yang sopirnya ini orang dari PU. Itu teman itu setiap disuruh 6 meter aspalnya, ya 5 meter lebih, 5 meter setengah. Ya, disuruh aspalnya ketebalan 15 sampai 20, ya 13 G, 12 G. Akhirnya apa? Lewat aturan 5 tahun, 3 tahun yang pecah-pecah. Disuruh double dulu cor di bawahnya, baru ada pengerasan, baru ada aspal. Nah cor tapi cor 4 kali 1. Yang 4 pasir, 4 beton, 1 semen. Ya, disuruh full besi, ujung-ujungnya jangan kasih besi yang kelihatannya supaya ada dokumentasi. Ya, pinggir-pinggirnya jangan cor sama tengahnya. Yang di tengahnya kalau mau dibuka betonnya, ternyata kosong. Ternyata yang kelihatan di pinggir-pinggir kelihatan di full besi. Padahal di tengah-tengahnya jalanan tidak ada besinya. Naudzubillah. Itu mengakibatkan itu sudah. Ya, akhirnya jembatan-jembatan ini yang kita lihat banjir. Ya, baru 1 hari banjir, itu pun hujan tidak lebat, jembatan-jembatan roboh. Ya, yang ada di Luwu. Sampai itu jalanan yang ada suatu kampung itu harus pakai helikopter membawa makanan 4 ton. Bekerja sama antara pemerintah dengan TNI, alhamdulillah. Ya, dan banyak lagi beberapa tempat. Bukan Luwu sampai 13 kabupaten, 13 ibu kota yang dibanjiri. Ya, saya sampai lihat Allah. Ya, bagaimana kemungkinan juga kalau kita ini banjir, ini satu Makassar ini banjir. Kalau jebol itu bendungannya itu bilik-bilikan, selesai. Ya, itu bilik-bilik itu 7 kampung. Misalnya di Bela Pundrana 7 begini.
yang ditenggelamkan menjadi bendungan. Itu bilik-bilik. Jadi kalau airnya itu nakalahkan Jakarta. Ya, yang pernah diteliti oleh salah satu sekarang menjadi dekan teknik yang saya lupa namanya ini. Ya, ada dekan teknik di situ yang pakai kacamata kecil-kecil putih-putih. Itu pernah saya mengikuti salah satu rapat. Beliau mengatakan 3 kalinya Jakarta. Yang kalau bendungan itu jebol, satu Makassar tenggelam. Dan tingginya itu sekitar 7 sampai 9 meter. Bayangkan itu. Ya, seandainya jebol gini. Karena kita ini tempat di atas. Makassar di bawah, jadi turun ke itu. Ya. Allahu Akbar. Ya, maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah. Dengan cara apa? Memperkurangi kemaksiatan kita. Dengan cara memohon dan bersandar kepada Allah. Allah yang Maha Kuat, kuatkan segala sesuatu yang lemah. Semoga Allah yang Maha Kuat menguatkan ekonomi kita, cara berpikir kita, iman kita, ya, alusista kita, jembatan kita, bendungan kita. Karena kalau Allah mau melemahkan itu, ya, mudah bagi Allah melelehkan besi-besinya ini jebol. Mudah bagi Allah disebabkan dosa tak, ya, karena disebabkan itu dosa. Itu gunung-gunung itu bergetar. Ya, coba lihat. Ketika Nabi diusir dari Mekah, Nabi pergi ke mana? Ke Taif. Ketika Nabi pergi ke Taif, dilempar sama anak-anak sampai berdarah, ya, betisnya, sampai ada patah bagian giginya. Ketika itu malaikat penjaga gunung marah, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini malaikat penjaga gunung. Bagaimana? Ya, karena dosa-dosa ini umatmu melemparimu, bagaimana? Apakah saya harus ini gulingkan ini gunung atau tidak? Seandainya Nabi mengatakan dia gulingkan, Nabi gulingkan. Malaikat menggulingkan. Tapi Nabi mengatakan tidak. Ya, sesungguhnya mereka kaum la ya'lamun. Mereka adalah suatu kaum yang tidak tahu apa-apa. Bahkan Nabi mendoakan, dan saya berharap kepada Allah, semoga nanti generasi-generasi mereka menjadi penghafal Al-Quran yang menolong agama. Dan sekarang di sana adalah pencetak penghafal Al-Quran terbanyak. Ya, sampai ribuan. Satu kali wisudawan itu 5.000, 15.000 penghafal Al-Quran yang mungkin. Ya, sampai di hari ini kalian bisa lihat pencetak penghafal Al-Quran terbanyak itu di negeri Taif. Dan alhamdulillah saya pernah ke sana lihat langsung. Ya, maka dari itu kita melihat, ya, disebabkan musibah datang, apalagi apa yang kita tadi sungguh kajikan apa? Dosa-dosa dan kesalahan. Maka dari itu berbanyak istighfar. Inti pembelajaran yang bisa kita petik di siang kali ini, agar hendaknya kita, ya, menambah rasa syukur kita. Karena kita terhindar dari banjir, karena kita terhindar dari hilangnya harta kita, karena kita terhindar dari hilangnya kekasih-kekasih kita. Misalnya ada orang-orang meninggal di rumahnya, kita dalam banjir. Ada orang ditimpa runtuhan yang kita lihat. Ada bahkan orang-orang tidak tahu di mana anaknya. Ya, di mana tidak tahu, belum didapat jasadnya. Ya, ada orang Allah. Ya, ada orang sampai bayangkan satu rumah semuanya rusak, televisinya rusak, kipasnya rusak. Bagaimana kalau 2 meter lebih air? Tidak ada di sana, semua pakaiannya mencuci. Ya, jadi dia cuci ulang semua baju. Tidak saya 3 kilo, 5 kilo, Allah. Ini satu rumah mau dicuci baju. Ya, bagaimana itu resanya mereka? Maka dari itu alhamdulillah sekarang banyak yang bergerak. Ya, dan semoga kita juga bisa bergerak, insyaallah. Nanti kita tinggal tunggu telepon. Ya, cuma saya tidak mau menawarkan diri. Ya, tadi di grup sudah dibicarakan. Ya, kalau saya dulu berpikir-pikir bagaimana kalau memang lambat kemauan kita, saya juga berangkat dulu. Tapi tidak tahu istri. Ya, sampai istri lagi mau ikut, baru istri tidak tahu berenang.
Karena harus yang tahu berenang namanya banjir. Ya, mau pergi bunuh diri di situ kalau tidak tahu berenang. Ya, baru mau menolong orang-orang yang tenggelam. Caranya bagaimana? Pergi bunuh diri. Ya, harus punya solusi ya. Jadi inti pelajarannya sekali lagi kita menambah rasa syukur kita kepada Allah karena kita dihindarkan dari banyak musibah. Yang kedua, itu pelajaran pertama ya. Hendaknya kita menambah rasa syukur kita karena kita dihindarkan dari banyak musibah. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran, ketahuilah bahwasanya kepedihan, kesedihan, ya, dan musibah yang menimpa kaum mukminin harusnya itu juga kita rasakan, ya. Kaum mukminin yang lainnya merasakan hal yang sama. Artinya kalau dia dikata kaum mukminin dengan mukmin yang lainnya itu barat satu tubuh. Kalau satu sakit, maka tubuh yang lain juga terbawa sakitnya. Yang ketiga, yang bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya jangan kita melakukan kezaliman. Baik itu kecil, apalagi yang besar. Karena kezaliman terhadap diri kita sendiri itu bukan hanya berdampak untuk diri kita sendiri, tapi berdampak kepada orang lain. Khususnya yang kita nasihati, karena kita ini ada YouTube, masuk YouTube ini ya sebagai nasihat kepada kaum muslimin yang tertimpa musibah, khususnya orang-orang pembesar, orang-orang pemangku jabatan, orang-orang yang diberikan amanah oleh pemerintah. Hendaknya ia takut kepada Allah. Ia tidak mengurangi apalagi seperti pembangunan bendungan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan. Apalagi ini pasti kalau ada begini ada cair bansos, bantuan sosial. Ya yang sering terjadi di negeri kita. Keluar 17 triliun apa yang nak kasihkan mega biji, nak kasih minyak, yang nak kasih hanya berapa ribu orang 17 triliun. Dari mana ini 17 triliun begitu? Hanya sekitar ukuran 50.000, 100.000 satu orang. Bukan jadi orang bodoh-bodoh menghitung. Ya, 17 triliun itu bisa sampai ya 170.000 orang. Ya, yang bisa dikasih makan. Nah, yang terkena bencana cuma berapa ribu orang. Seandainya dibangunkan rumah darurat, setiap satu orang satu keluarga bisa 5 orang bisa. Karena bangunan darurat cuma 30 juta, 50 juta. Ya, ini yang bisa kita ingatkan ya. Jadi yang kita ingatkan, yang terakhir terlebih khusus kepada pemangku jabatan, orang-orang yang diamanai oleh pemerintah, hendaknya yang bertakwa kepada Allah, tidak korupsi, tidak mengurangi, tidak menzalimi dirinya, mengakibatkan apa? Yang menzalimi orang lain, yang tertimpa musibah, ya akhirnya banyak hal-hal yang dirugikan dirinya, dirugikan orang lain, bahkan dirugikan rakyat. Ya, apalagi kalau sampai ya ada yang termatikan, kasihan. Dia akan menanggung dosanya ini. Ini kepala kontraktor yang menanggung dosanya ini. Kalau begitu, karena itu kecerobohan. Dia sudah tahu kalau begini tidak kuat ki nakamatnya. Yang jelas mengenyangkan dirinya sendiri. Ya na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir dari nasihat-nasihat yang kita berikan kepada orang-orang yang tertimpa bencana, agar hendaknya yang pertama dia yakini bahwa segala musibah menimpanya itu telah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya jangan menyalahkan sana menyalahkan sini. Kalau tadi saya saran dan nasihat kepada orang-orang yang melakukan, tapi secara yang kalau sudah terjadi, yang kita nasihatkan ini orang yang sudah terjadi, agar hendaknya dia bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Ya karena ini seluruhnya telah tercatat di kitab Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dikenalkan bahwa kita akan terkena banjir, kita akan terkena kesulitan, kita akan tertimpa kematian yang kita tidak ketahui di mana keluarga kita yang kita sayangi, dan seterusnya dari musibah-musibah. Yang kemudian yang kedua yang kita nasihati kepada orang-orang yang tertimpa musibah, agar hendaknya senantiasa kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mencukupkan segala kebutuhannya, meluaskan segala kesempitannya, ya mempertemukan dari orang-orang dari yang ia kasihi. Kemudian semoga Allah
Yang terakhir kita mendoakan kepada seluruhnya, semoga kita seluruhnya di atas kebaikan, terhindar dari segala jenis keburukan, dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menghukum kita disebabkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesembuhan terhadap orang-orang sakit di kalangan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kecukupan terhadap kita dan orang-orang berada kekurangan di antara kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan kesembuhan terhadap orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan keluasan baik pada rezeki, pada dada, pada iman kepada kita dan kepada kaum muslimin yang berada dalam kesempitan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya, yang Maha Bijaksana, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, memberikan hajat-hajat kaum muslimin, terlebih khusus hajat-hajat kebutuhan pokok mereka dimanapun berada. Dan semoga Allah Azza wa Jalla yang menjadikan orang-orang yang mati di antara kita sebagai orang-orang yang syahid, karena insyaallah ta'ala di antara ciri-ciri orang yang mati syahid adalah orang yang mati tenggelam. Jadi ini kabar gembira sebenarnya bagi orang-orang yang tertimpa banjir, bahwasanya di antara tanda mati syahid bagi seseorang adalah mati tenggelam. Nah, ini banyak yang tidak pahami, padahal itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Orang yang sakit perut termasuk di dalamnya kelaparan. Orang yang tenggelam, ya, itu termasuk di antara orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga orang yang mencari rezeki, karena di sana juga banyak pengungsi. Ya, orang-orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah yang halal, menjaga kehormatannya untuk tidak meminta. Ketika dia mati di pertengahan jalan, itu adalah mati syahid, karena dia mati di jalan Allah, mati di atas ketaatan kepada Allah. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga orang-orang mati kita diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan semoga mereka ditempatkan di surga Firdausnya, di tempat terbaik di sisinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.